Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan kamu. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarmu? Cukup baik Bu. Nampaknya mukamu tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi padamu? Apakah kamu sedang tidak enak badan? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi hari ini dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya sedang alami. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, bolehkah ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya lebih efisien dan juga teratur? Bagaimana menurut kamu? Saya setuju Bu. Saya rasa 45 menit itu waktu yang cukup. Saya minta Ibu bisa menjaga rahasia ini karena saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini ibu pasti akan menjaga rahasia kamu karena dalam konseling itu terdapat kode etik yang harus ibu junjung tinggi. Jadi, jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang kamu alami. Baiklah Bu, saya lega mendengarnya. Semoga bisa ditemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Kalau begitu, silakan kamu mulai ceritakan pada ibu apa yang menjadi permasalahannya. Begini Bu, saya merasa tidak ada lagi yang memperdulikan saya. Saya bingung gitu, harus cerita dari mana dulu. Kenapa kamu merasa bahwa tidak ada yang memperdulikanmu? Ceritakan saja pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu, kamu lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi gini Bu, saya punya pacar. Kami menjalaninya dengan LDR. Sudah kira-kira 2 tahun ini dia bekerja di Pulau Jawa. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia tidak seperti dulu lagi gitu, nggak berbeda gitu, sikapnya berubah. Jangankan perhatian, mendengar kabarnya pun sekarang sudah agak jarang. Saya merasa di sana dia sudah memiliki pengganti saya. Hal itu membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati saya ketika saya merasa capek dalam bekerja. Dan sekarang yang sikapnya telah berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Pekerjaan saya sering berantakan dan saya tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Banyak pikiran gitu Bu jadinya. Jadi saya bingung Bu. Belum lagi perlakuan dari orang tua saya di rumah. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu di rumah? Gimana ya? Saya merasa sejak awal kami berpacaran, orang tua saya tidak memberikan restu gitu. Jadi orang tua saya terlihat seperti tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak merestui hubungan kalian? Saya mengetahuinya dari bibi saya. Bibi saya cerita ke saya kalau saya itu akan dijodohkan gitu. Dan karena itu dengan pekerjaan saya yang sekarang ini juga saya sudah dapat dikatakan untuk menikah karena ya bisa dibilang pekerjaan saya cukup mapan. Terus semenjak mendengarnya saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya gitu. Apakah kamu sudah mengkonfirmasikan langsung kepada orang tuamu? Belum sih Bu, tapi ingin saya rasanya saya ingin nanya gitu. Tapi saya takut jika memang benar adanya saya akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya Bu gitu. Jadi sebelum dia pergi untuk kuliah, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entahlah, akhir-akhir ini saya merasa aneh. Kalau begitu, coba kamu tanyakan dulu pada orang tuamu, supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang membuat kamu semakin tertekan. Tapi saya takut Bu, gimana nanti yang dikatakan bibi saya itu betul gitu. Iya, ibu sangat paham dengan kondisi kamu sekarang. Semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Gak ada tuh yang namanya orang tua yang ingin anaknya menderita dan sengsara. Jadi buang jauh-jauh deh prasangka-prasangka buruk yang ada dalam pikiran kamu. Tenangkan pikiranmu dari berbagai persoalan buruk. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasikan ini dengan orang tua. Dengan begitu kamu bisa tahu kepastiannya itu seperti apa.
Hmm, saya takut, Bu. Kalau betul saya benar-benar dijodohkan. Tapi ya baiklah, nanti akan saya coba tanyakan kepada orang tua saya. Jadi gini, untuk persoalan hidup, jodoh, dan mati semuanya itu udah ada yang ngatur. Manusia itu hanya bisa berdoa dan berusaha, namun kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Kamu kan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun. Menurut ibu itu bukanlah waktu yang sebentar. Ibu tahu tentunya untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukanlah perkara yang mudah, apalagi harus dijalani dengan LDR. Masalah usia kamu yang sudah dapat dikatakan untuk cukup menikah, mungkin memang Tuhan belum memberikanmu waktu yang tepat untuk kamu menikah. Kamu bisa mengisi waktu ini untuk memberikan kasih sayangmu kepada ibu dan juga keluargamu, karena kamu adalah seorang lelaki. Ibu tidak berusaha menyalahkanmu, namun ibu tidak mau kamu berlarut-larut hidup dibebani prasangka buruk dan negatif. Ada baiknya kamu menjunjung apa itu arti sebuah komitmen dan kepercayaan. Tapi gimana ya, Bu? Apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini gitu? Padahal kan dulu sikapnya baik-baik aja. Semenjak dia ngikut sama organisasi di kampusnya, saya merasa kayak tidak ada lagi waktu untuk saya gitu. Dia ibaratnya seperti selalu sibuk gitu. Hanya sesekali dia memberikan kabar. Padahal dulu dia cukup rajin untuk memberikan kabar gitu. Sekarang jalan keluarnya itu ada di diri kamu sendiri. Apakah kamu harus terus-menerus hidup dalam prasangka-prasangka negatif? Bisa saja dia memang sedang sibuk dengan kuliahnya dan aktivitas organisasinya. Lagi pula, pacarmu itu sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar. Saya benar-benar merasa bersalah, sudah berpikiran yang tidak-tidak pada pacar saya, Bu. Kalian ini masih muda. Ibu ngerasa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkarya, berkompetensi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat untuk kalian maju. Saling memantaskan diri merupakan hal terbaik. Sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Dari pembicaraan kita ini, apakah yang dapat kamu simpulkan? Hmm, oke, Bu. Jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif kan ya, Bu. Terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menghargai apa itu arti sebuah komitmen. Bagus, berarti kamu sudah memahami dan menentukan pilihan. Itu adalah awal yang bagus. Ibu yakin kamu pasti bisa. Amin. Iya, Bu. Makasih. Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya, karena sesuatu hubungan harus berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Oke, Bu. Saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya karena telah bercerita dengan Ibu. Saya merasa Syukur, lebih baik. syukurlah kalau begitu. Ibu pun merasa senang bisa membantumu. Ya, Saya terima kasih ya, Bu, atas perhatian Ibu dan Ibu mau meluangkan waktunya dengan mendengarkan saya bercerita. Kalau begitu mungkin sampai sini dulu. Saya mohon pamit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.